kalau untuk kalian yang tertarik untuk memiliki spirit doll, kalian harus menyesuaikan dengan karakter dari sosok yang akan masuk ke dalamnya. Memang nggak terlalu diwajibkan banget, tapi alangkah baiknya. Supaya apa? Pertama, supaya kita ini lebih dekat sama dia. Kedua, supaya kita ini menjalin hubungan layaknya sahabat. Bahkan ada juga loh orang yang jadikan itu anak angkat, ya kan ya? Ada. Nah, itu adalah sebutan untuk seorang mother spirit. Nah, yang ini namanya spirit doll yang merawat dia sebagai seorang anak, itu disebut mother spirit. Udah ngerti kan sekarang? Kalau cowoknya gimana kak? Ya father spirit. Father spirit. Cuman di sini posisinya, kenapa aku punya boneka seperti ini? Itu hanya sebagai teman, gak lebih. Kalau untuk lebihnya itu, kami sih sebenarnya kan gak saranin banget ya. Terlalu miris menurutku untuk orang-orang yang nggak ngelarang sih, yang pakein dupa, nggak ngelarang sih. Cuman kan setiap orang punya stylenya masing-masing ya. Tapi nggak semua isian itu menyukai diberi kayak gitu. Contohnya nih, kalian udah beli boneka yang udah ada isian, ya kan ya? Beneran anak kecil nih dalam, terus ditaro, kalian taruh dupa, taruh ini, itulah kembang atau apapun, isinya bakalan keluar dan digantikan dengan yang negatif. Mau? Aku nggak sarankan. Gue potong, walaupun nggak sengaja. Walaupun nggak sengaja. Walaupun nggak sengaja kak. Mungkin kebanyakan sih orang biar kelihatan lebih mistis ya kan. Biar kelihatan lebih spirit doll gue ini keren. Karena gini, kalau untuk spirit doll untuk anak kecil nih ya, mohon maaf ya. Maksudnya jiwa-jiwa anak kecil ini yang belum naik, itu biasanya benar-benar kalau untuk keinginan ya, makanan itu nggak dupa loh. Nggak dupa, mereka lebih kayak sesuatu yang manis dan unik. Bahkan jujur, aku pernah sih dapetin anak kecil itu suka pedes. Ada juga, tapi nggak banyak sih. Kebanyakan mereka tuh suka susu, suka coklat. Ada juga yang suka Sprite sama Fanta. Ya ada. Bukan endorse ya, bukan endorse. Bukan endorse. Ini hanya menyebutkan aja supaya kalian juga bisa paham. Kita sini saling berbagi ilmu supaya aku nggak mau kita ini salah untuk menilai cara merawat spirit doll. Kecuali kalian memang berniat untuk memasukkan sesuatu yang negatif gitu kan. Contohnya nih, bisa kalian beli boneka laba-laba, kalian isi sesuatu yang berbau negatif nggak masalah. Atau kuyang, ya kan? Atau apa tuh bang? Jalangkung ya? Jalangkung. Oh iya, untuk diingetin, hampir aku lupa. Nah, sebenarnya ada dampak positif sama negatif ya. Kita bahas dulu dari dampak positifnya nih. Ya, dampak positifnya dulu. Dampak positif itu aku nggak tahu sih berapa, cuma ini setauku aja. Pertama, kita akan memiliki seorang teman yang mengerti tentang kita. Karena jujur, yang aku rasakan memiliki teman manusia itu nggak selalu enak gitu loh. Nggak selalu teman manusia itu bisa mengerti kita, sedangkan mereka bisa tahu isi hati kita. Satu ya. Baru kedua, kita itu punya bahan pokok pikiran yang sama dengan mereka. Jadi kalau umpamanya kita ada masalah, dia tahu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Ya kan bang ya? Iya. Baru yang ketiga adalah kita itu ngerasa nggak sendirian. Walaupun kita ditinggalkan sendirian di rumah contohnya, kita itu ngerasa nggak sendirian. Baru yang ketiga, yang keempat ya bang ya. Yang keempat, kita bakalan memiliki kesibukan lain. Kesibukannya untuk mengurus dia. Tapi satu hal ya teman-teman ya, jangan sampai kalian mandiin spirit doll yang memang bahannya itu nggak khusus untuk dimandikan. Seperti ini contohnya. Ini nggak silikon semua, masih ada bagian di dalamnya yang non silikon. Dan kalau kalian mandiin itu mau nggak mau, bagian di dalamnya itu bakalan lembek dan gimana ya, bakalan harus kalian ganti ulang isinya dan repot banget. Jadi nggak akan dianjurkan kalau namanya non silikon di dalam, jangan dimandiin. Ya.
Baru dampak negatifnya apa sih kak? Nah, ini banyak banget orang yang nanya, kak aku pengen punya spirit doll tapi takut kak. Ya, ketakutan kamu itu akan terjawab sekarang. Dampak negatif yang pertama adalah kita akan dianggap orang sedikit gila. Iya, apalagi laki-laki bawa kayak gini nih. Jujur aja teman-teman, gua gua bawa ini ya ke mall gitu ya, bawa kayak gini. Tuh rasanya kayak bilang, ini anak waras apa enggak gitu kan. Cuma aku tahu memang ini ada jiwanya gitu loh. Lagi yang bisa ngelihat. Ya memang bagi untuk yang bisa ngelihat bang ya. Iya. Lalu kalau untuk spirit doll ini negatifnya apa lagi kak? Saat kita lagi punya banyak kesibukan, kita tetap harus bisa ngerawat dia. Tapi nggak selalu sih, kayak aku sih temanku ini dia mandiri sih, lebih tepatnya mandiri. Ya udah nggak perlu dikasih apa-apa, udah fine aja gitu. Paling kayak aku beliin susu coklat, aku taruh di dalam box gitu untuk dia, ya udah itu doang. Nggaknya sampai dibeliin satu kotak nyetok, nggak perlu sih. Itu lebay banget sih sebenarnya, Manjain dia gitu loh. Ada momen-momen tertentu untuk ngasih gitu loh. Ada enggak, soalnya tergantung nih anak si spirit anak kecil ini gitu loh. Kalau terlalu nakal ya kita sebagai orang tua, mother atau father ya harus didik sebagai kayak layaknya kita ngurus anak di nyata gitu loh. Nah persis, ini yang mau aku bilang. Kalau mamanya kalian beliin macam-macam, dia bakalan ngelunjaknya gimana? Akhirnya setiap kita kasih sesuatu, tiba-tiba kita dibikin susah. Mamanya contoh naik motor jatuh, atau mungkin ada barang yang hilang. Nggak sampai naik motor jatuh, nggak sampai itu Nggak tahu lah. nggak Mungkin sampai. gak enak badan lah ya, minimal ya. Mungkin nggak enak, mungkin ada juga kayak dibikin, apalagi yang punya kemampuan supernatural ya, mendengar gitu mulu, ya kan. Oleh rewel, aduh telinga udah sakit, Berisik banget. berisik. Tapi kalau sampai jatuh dari motor nggak sampai ya, nggak sampai. Mungkin kalau orang yang punya kemampuan supernatural, misalkan pendengaran nih ya kan, namanya anak kecil kalau rewel, ya kan, ke telinga sakit kali lah. Oke, itu dampak negatif kesekian lah, aku nggak tahu sih udah nggak berapa. Lalu lain lagi apa kak? Nah seperti yang aku bilang pertama tadi, kalau mamanya kalian salah memberikan makanan sama mereka, mereka bakalan berubah sifat. Contohnya kayak tadi dupa, kembang. Kalian mau dimakan habis-habisan sama dia? Maksudnya dalam artian dia bertukar sama yang jahat. Contohnya awalnya anak kecil, tiba-tiba dalam kuyang aja mau. Bisa juga itu sih. Cara nggak langsung ya, makanya tiba-tiba manusia ular aja di dalam. Makanya jangan coba-coba lah gitu. Nah mungkin nih sosok yang di dalam, aku langsung to the point aja ya, karena teman-teman kayaknya kepo. Apa sih sosok yang di dalam ini? Udah aku tahu bang. Siapa namanya? Udah tadi. Oh iya Caca ya. Oke, sorry, gua nggak, ya kan. Oke, si Caca kok bisa masuk di dalam ini tuh awalnya dari mana sih? Gitu loh. Abang atau aku yang ceritain? Ya, kan elu. Dari kecil kan dia ngikutin lu sebelum beli boneka kayak ini. Enggak, maksudnya kan tujuan beli bonekanya kenapa sih sampai beli gitu. Oh, karena Caca iri. Nah, jadi gini loh. Biar aku jelasin ya kenapa aku tertarik beli. Pertama memang viral kan. Akhirnya kan setiap scroll tik-tik aku kan, akhirnya banyak banget tuh kayak boneka-boneka spirit doll gitu kan. Karena kan memang konten di tik-tik aku itu ngebahas soal ya sketsa-sketsa ilustrator gitu kalau kalian ngelihat kayak yang dipercepat. Akhirnya mungkin titik itu nyesuaiin sama konten aku ya kan, jadi hal yang berbau spiritual itu masuk terus di FYP aku ya kan. Ya udah deh, apapun yang muncul aku nonton, dan kebetulan tuh anak juga ikutan nonton ya kan, si Caca dia suka banget mau mereka di sini nih. Kepo. Jadi kayak gini nih, ini pundak nih kayak gini, suka banget kayak gitu. Sampai orang kalau dia bisa ngelihat sama kayak aku, dia pasti kaget, ini mana kepala aku, mana orang yang lain nih. Serius, aku udah berapa kali ya, udah sering banget. Pokoknya kalau aku lagi keluar dan ternyata ketemu sama orang yang sama-sama bisa, bakalan nanya itu siapa. Dikiranya aku ketempelan dong, seriusan. Enggak. Ya karena tingkahnya dia. Kebetulan aku lagi nonton tik-tik ya kan, terus buka YouTube, dia selalu ikut nonton gitu. Keluar dong spirit doll semua.
Terus dia bilang, aku mau dong kayak gitu Mel, katanya. Buset, dia pengen ngerasain di dalam spirit doll ya kan ya. Sedangkan selama ini dia punya boneka beruang, kayak gimana ceritanya bro? Ya udahlah, karena dia terlalu rewel ya kan. Tau lah kayak umpamanya contohnya kalian deket anak kecil yang rewel aja, kalian pasti males kan dengernya. Ya udahlah, beliin aja gitu kan. Walaupun harganya juga sedikit merogoh kocek gitu kan. Ya udah. Agak menguras kantong, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kebetulan aku dapat gratis ongkir dari Tokopedia. Gak apa-apa, linknya di bawah kok. Nggak apa-apa. Diiklanin sama Tokopedia juga kok. Ya. Jadi kalau untuk kalian yang tertarik beli, sekali lagi aku ingatin di deskripsi di bawah. Nah, tadi efek negatifnya kayaknya udah semua apa Udah belum semua. sih ya? Gini, aku denger nih anak selalu bawa temen-temennya, Aduh. ya kan? Banyak sih, dari mulai anak keguguran, terus anak-anak yang hampir sama kayak si Caca dan sebagainya. Itu buat apa sih? Atau sampai-sampai aku denger juga kamu juga ngisi juga ke temenmu si Indra. Gitu. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen diisi bisa lewat ini, ke aslinya bisa sih. Gitu. Jadi aku ceritain sedikit ya. Oke. Dulu jadi gini, adalah tempat ya kan khusus, nggak usah aku sebutin namanya. Nah, jadi kan si Caca itu punya kamar sendiri ya kan di sono. Nah, itu kamarnya dia lumayan besar sih, dan dia bebas mau mengubah ukurannya seperti apa. Dah. Nah, selama 2 tahun belakangan ini lah ya kan, aku bilang sih 2 tahun belakangan ini, itu dia itu suka bertingkah aneh. Jadi kayak suka pergi jauh-jauh, pulangnya itu baliknya sekitar jam 10 atau jam 9. Aku bingung dong, dia ngapain sih. Terus kalau aku ngecek ke kamar dia itu selalu nggak bisa. Nggak bisa dikunci. Kayak nggak dikasih masuk gitu loh. Serius deh. Oke. Kayak nggak dikasih masuk. Akhirnya ya udah kan. Baru-baru inilah aku sadar gitu loh. Waktu bulan-bulan kapan ya? Bulan 4 atau bulan 5 yang tahun ini, itu aku baru sadar. Karena gak sengaja aku ngelewatin depan kamarnya itu kayak ribut banget gitu loh. Baru dibuka dong sama Ratu ya kan. Dibuka, aduh buset, ini anak-anak semua kan. Dihitung semua lah jumlahnya. Buset, ada 4 ribuan. Lah ini faedahnya apa dikumpulin gitu. Jadi aku dalam hati gini, kasihan kan nih roh-roh kan tersesat semua ya kan, dikumpulin udah kayak ngumpulin anak kucing gitu kan. Jadi Ya inilah. ya aku hibahin juga sama temanku. Inilah Kebetulan teman. dia punya Benar. spirit Benar, doll. bagus ini. Ya inilah, walaupun Caca sebandel-bandelnya dia ya gitu, ngerikut gitu kan. Jangan salah teman-teman. Roh-roh atau arwah-arwah anak kecil yang nggak tenang itu bisa menjadi ditarik sama dukun-dukun ya kan, untuk menjadi itu tadi terewangan lah atau Menjadi kayak hal gimana. Negatif itu yang gue nggak suka gitu. Iya, menyalahgunakan. Bahkan ngerinya juga ya dipakai untuk hal-hal kayak ini, pesugihan gitu ya. Sebenarnya gini ya, ini juga pernah jadi korban 2 kali. Jadi korban dukun 2 kali ya kan, pernah ditarik ya kan. Nanti itu bakalan kita omongin di segmen berikutnya tentang bagaimana aku ketemu Caca dan waktu dia menceritakan masa lalunya dia. Tapi aku nggak akan menceritakan detail karena itu sensitif banget untuk dia. Mungkin kalau untuk masa lalu di kehidupannya nggak akan, tapi masa lalunya sebelum sama aku. Tapi itu posisi udah meninggal. Karena kalau masa lalu semasa dia hidup, dia nggak mau aku menceritakan ke orang lain dulu, karena dia masih belum siap batin lah bisa bilang ya kan. Terus kalau boleh tahu nih ya, di sini ya, umur si Caca berapa kalau dalam duniawi? Kalau dalam duniawi 6 tahun sih sebenarnya, 6 sekitar tahun. 5 sampai 6 tahun. Oke, sosoknya kayak apa sih? Teman-teman pasti kepo. Ini sih cuma nggak sengaja agak dewasa mukanya aku buat. Nah, kelihatan nggak sih? Ini kan masih dalam bentuk gambar. Sebenarnya si Caca itu udah sering banget masuk ke dalam frame kamera. Bahkan dulu pernah nggak sengaja juga masuk ke frame kamera dari temanku. Cuman kebetulan itu nggak sengaja kehapus. Dan orangnya juga udah nggak sini. Udah bukan di Medan lagi lokasi temanku itu. Cuma nggak tahu yang beneran masih ada apa nggak sama dia. Karena kan bisa aja kan di dimuat ulang lagi kan bisa ya. Udah lama sih Nggak bisa ya. Nah, tapi ada satu foto yang memang sampai sekarang masih kusimpan. Posisi ini lagi satu teman-teman senam gitu kan. Nah, di luar ini lagi hujan. Ya kan? Kebetulan yang di tempat senamku itu hanya ada beberapa orang. Ya, foto-foto lah kami. Jadi satu pun itu nggak ada yang di luar dari frame. Itu HP dipegang sama satu orang doang, itu pun duduk.
yang kan duduk di kursi. Nah, inilah nih foto penampakannya deh, kalian lihatin aja nih ya. Nah, di lingkaran merah itu adalah si Caca. Tapi mukanya itu bener-bener kayak nggak kelihatan. Mungkin kalian bilang, Kak, mungkin tuh pantulan dari kaca lemarinya atau mungkin ada boneka di dalam. Jadi gini ya teman-teman ya. Nah, di dalam itu memang ada boneka, tapi bonekanya itu semua boneka beruang. Gak ada tuh boneka Barbie, boneka orang, boneka Dora, nggak ada. Jadi kalau umpamanya kalian perhatikan foto dari penampakan Caca ini, itu kan ada kayunya, ya kan? Kepalanya itu, bentuk rambutnya itu agak keluar sedikit dari lemari. Masa iya kalau pantulan dari kaca itu bisa sampai di kayu lemari? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Dan itu posisi di belakang motor besar. Dan itu jaraknya bener-bener mepet. Kalaupun ada anak kecil nggak akan muat, seriusan deh. Jadi itu motor bener-bener udah nyender ke sono. Memang di apa sih namanya? Dicagak ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Apanya? Motornya Cakrak. Dicagak dua. dicagak dua tapi mepet gimana ya gitulah pokoknya ya teman-temannya, aku nggak ngerti kayak mana bilangnya, pokoknya dicagak dua dan itu dimepetin ke sono. Dari foto itu dan juga gambar ini berikut juga dengan boneka ini, kalian bisa perhatikan kan kayak mana kesamaannya. Jadi saranku adalah saat kalian memilih spirit doll lah ya, doll mediator, itu harus sesuai dan cocok dengan teman spirit kalian. Ya, hanya supaya lebih dekat dan lebih gampang saat pokoknya gini. Ada boneka. Kamu punya teman ya? Iya. Kayak gimana sih bentuknya? Oh, persis nih kayak bonekanya. Kan enak ngomongnya daripada kita harus jelasin, oh dia rambutnya pirang kayak gini-gini, mending langsung aja mirip. Iya kan? Dan dia memang kebetulan suka banget warna merah dan aku nggak punya baju kimono yang cocok sama dia. Kemungkinan bakalan bikin sendiri sih, Bang. Oke, itu aja kali ya. Ada tambahan, Bang? Ini kayaknya panjang kali ya kalau bahas masalah spiritual ini. Iya, sebenarnya kemungkinan kita bakalan bikin 2 part aja sih ya. Oke, belum lagi segmen segmentasi tentang segmen tentang Khusus untuk Caca. Khusus untuk Caca ya kan. Langsung aja teman-teman, sorry ini ya, berhubung waktu udah sangat-sangat malam, kita langsung penutupan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sampai sekarang nonton nih, itu kita nih, Rapper bro, rapper. rapper aja ya, nggak juga sih. Oh. Nggak, makasih banyak teman-teman udah nonton mengenai spiritual ya, apalagi tentang ini bocil satu ini rusuh. Bocil rusuh. Itu ya udah langsung Ya. Oh, yang closing. Gak mau kamu. Ingat, mereka ada di sekitar kita. Bye bye. Au.